Om Swastiastu, perkenalkan saya Ninyoman Sri Awatari. Di sini saya akan menjabarkan penugasan mandiri yaitu 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di sini saya akan menganalisis kasus melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasusnya adalah di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Ibu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan analisis kasus yang sudah saya sampaikan tadi berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah yang pertama adalah nilai yang saling bertentangan. Dalam hal ini ada nilai-nilai yang bertentangan yaitu kebenaran atau kejujuran dengan kesetiaan atau loyalitas. Dalam hal ini Tari mempunyai dilema apakah dia harus jujur menegakkan hak Nina atau menjaga hubungan pertemanannya dengan Rara. Di samping itu, ada juga nuansa keadilan dengan kasih sayang, yaitu antara keinginan Tari untuk menegur Nina dengan memberi kesempatan kepada Nina untuk belajar. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan siapa saja yang terlibat. Jadi dalam kasus ini yang terlibat adalah Nina sebagai pemilik dompet. Kemudian Rara pelaku yang mengambil dompet. Kemudian Tari sebagai saksi. Dan ada Bu Sri atau guru pustakawan sebagai penanggung jawab perpustakaan. Yang terakhir ada panitia atau sekolah yang berwenang menindaklanjuti kasus tersebut serta lingkungan kelas yang terdampak moralnya. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu fakta-fakta relevan. Di sini ada fakta-fakta yang relevan dalam kasus ini. Yang pertama yaitu Tari melihat langsung Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke tas. Kemudian yang kedua, dompet memang milik Nina yang dinyatakan hilang oleh Ibu Sri. Yang ketiga, Rara menganggapnya sebagai rezeki nomplok. Yang keempat, dompet itu berisi uang. Yang kelima, tidak ada orang lain yang tampak melihat. Yang keenam, ada pengumuman kehilangan sebelumnya. Yang terakhir, hubungan persahabatan Tara dan Rara beresiko rusak bila dilaporkan. Langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah melalui 5 uji etika. Yang pertama, uji legal, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah tindakan salah atau ilegal atau pencurian. Yang kedua, uji regulasi, yaitu melanggar aturan perilaku siswa dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, uji intuisi, di mana nurani umumnya mengatakan dompet harus dikembalikan. Yang keempat, uji publikasi, yaitu jika ini tersebar, publik akan menilai tindakan mengambil dompet adalah sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Kemudian yang terakhir,
uji panutan atau idola. Di sini, tokoh yang dihormati akan mendorong pengembalian dan pertanggungjawaban. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar dengan benar. Paradigma utama adalah kebenaran, yaitu keadilan untuk pemilik, dengan kesetiaan, yaitu melindungi sahabat. Ada juga keadilan dengan belas kasih, yaitu memberi kesempatan pada Rara untuk memperbaiki tanpa dipermalukan. Kemudian langkah keenam yaitu prinsip resolusi yang bisa dipakai. Kombinasi prinsip yaitu ada kewajiban atau deontologi, yaitu menegakkan kejujuran dan aturan. Ada juga etika kepedulian, yaitu care ethics, di mana perlakukan Rara secara manusiawi. Kemudian ada konsekuensialis ringan, yaitu meminimalkan kerugian bagi semua dengan solusi restoratif. Artinya, utamakan pengembalian dan keadilan, tetapi lakukan dengan pendekatan yang mendidik dan memulihkan hubungan. Lanjut, langkah yang ketujuh adalah opsi trilema atau solusi kreatif. Dalam langkah ini ada beberapa pilihan opsi. Yang pertama, pendekatan restoratif merupakan pilihan utama. Dalam hal ini, Tari ajak Rara berbicara secara privat. Kemudian dorong Rara mengembalikan dompet ke Bu Sri dan meminta maaf. Kemudian lakukan mediasi dengan guru dan Nina. Selanjutnya beri konsekuensi pembelajaran, yaitu misalnya tugas layanan pada perpustakaan atau bimbingan konseling. Opsi yang kedua, lapor anonim. Tari memberitahu Bu Sri tanpa menyebut nama agar sekolah menyelidiki, tapi di sini resikonya kurang efektif. Opsi yang ketiga, laporkan langsung ke Bu Sri. Jika Rara menolak mengembalikan, Tari melapor dengan bukti atau keputusan yang tegas demi keadilan. Opsi yang terakhir yaitu dokumentasi dan dukungan, yaitu Tari catat kronologi sebagai bukti, kemudian ajukan saran program pendidikan nilai untuk mencegah kejadian serupa. Langkah yang ke-8 yaitu keputusan akhir atau rekomendasi tindakan konkret. Yang pertama, ajak Rara bicara secara pribadi tanpa menghakimi. Kemudian sampaikan apa yang Tari lihat dan dorong Rara untuk mengembalikan dompet itu segera. Berikan kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki secara sukarela. Yang kedua, catat waktu dan isi percakapan untuk dokumentasi. Yang ketiga, jika Rara setuju dan mengembalikan, minta Bu Sri memfasilitasi atau memediasi antara Rara dan Nina. Dalam hal ini yaitu pengembalian, kemudian permintaan maaf, kemudian konsekuensi pembelajaran atau restoratif. Yang keempat, jika Rara menolak atau mengelak, maka Tari harus melaporkan kejadian ke Bu Sri beserta kronologi yang ia saksikan. Kemudian menjaga kejujuran dan hak korban, dalam hal ini Nina, harus diutamakan. Alasannya, langkah ini menyeimbangkan kejujuran dengan belas kasih. Kemudian memberikan ruang pembelajaran bagi Rara, tetapi tetap menegakkan hak Nina dan integritas sekolah. Langkah yang ke-9 atau yang terakhir adalah pelajaran dan perbaikan ke depan. Pelajaran yang bisa diambil yaitu pentingnya keberanian, moral, dan integritas. Kemudian, loyalitas tidak boleh menutup kebenaran. Dan nilai restoratif efektif untuk memperbaiki hubungan sambil menegakkan keadilan. Perbaikan untuk kedepannya yaitu sekolah perlu memperkuat prosedur mekanisme pelaporan yang aman dan konseling. Yang kedua, belajar keterampilan komunikasi, misalnya cara menegur teman dengan empati, kemudian dokumentasi fakta, dan kesiapan mengambil tindakan yang berorientasi pada kebaikan bersama. Demikianlah pemaparan analisis yang telah saya buat. Pastinya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, saya mohon saran dan masukannya.
Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.